Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Nur Haryadi. Seperti yang saya sudah sharing di Instagram pribadi saya, bahwa saya akan memberikan tutorial atau sedikit sharing ilmu tentang bagaimana mengedit gambar di Adobe Lightroom dan menambahkan teks di tengah-tengahnya dengan layer mask, bisa dibilang. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah ngerti cara editing di Lightroom dan udah ngerti komposisinya juga seperti yang saya sudah sharing di Instagram saya, bisa langsung skip di menit sekian untuk langsung masuk ke bagian Adobe Photoshop-nya. Oke, mari kita mulai saja tanpa membuang waktu. Yang pertama di sini saya sengaja membuat kesan warnanya ini gelap karena memang menurut saya itu bagusnya gelap, tapi itu tergantung balik lagi ke selera teman-teman gimana bagusnya gitu. Kalau menurut saya sendiri sih, saya lebih suka edit itu biasanya yang sedikit gelap-gelap gitu warnanya. Jadi bisa dilihat ini before-nya lebih cerah aslinya, dan after-nya itu saya buat jadi gelap seperti itu. Bisa dilihat di bagian sini, saya kalau kita ingin memberikan kesan gelap itu pencahayaannya bisa ke arah minus, bisa diatur sendiri. Lalu highlight, bayangan warna putih maupun hitamnya ini bisa diubah ke arah minus, tapi kontrasnya itu diubah ke arah plus, ini diarahkan ke arah plus, karena kalau ini diarahkan ke arah minus maka dia akan cerah seperti itu. Lalu langsung masuk saja ke bagian setelahnya. Warnanya mungkin teman-teman udah pada ngerti, ini ya tergantung selera, dan di sini saya tidak banyak mengubah karena memang di sini warnanya hanya hijau dan beberapa warna yang lainnya. Jadi hanya sedikit warna yang saya ubah di sini. Lalu kita masuk ke bagian efek. Di sini saya vignette-nya, di sini saya mengubah bagian vignette-nya ke arah minus, karena untuk memberikan kesan sekelilingnya itu gelap dan di tengah-tengahnya itu cerah. Lalu untuk bagian kejernihan di sini saya ubah ke arah minus untuk memberikan kesan gambar yang soft. Semakin ini ke arah minus maka semakin beauty lah istilahnya, gambarnya semakin soft gitu. Tapi saya tidak full, hanya beberapa. Kalau misalkan ini di arah plus, maka gambarnya akan terlihat seperti itu gitu teman-teman. Terus efek kabut ini juga saya sering pakai untuk biasanya kalau gambarnya itu sedikit kayak ada bayangan putih-putih, itu saya sering kasih efek ini supaya gambarnya itu bisa diperjelas gitu istilahnya. Kalau jadi arah minus ya seperti itu jadinya, memberikan efek-efek kabut. Jadi saya menggunakannya pada kali ini hanya sedikit aja ya. Lalu untuk bagian ekspor di sini teman-teman saya saranin untuk mengcustom ya. Di dimensinya itu teman-teman pilih custom, jangan pilih dimensi terbesar yang tersedia. Itu sebenarnya masalah ke teman-teman masing-masing, cuman saran dari saya pilih custom aja, di custom sendiri, karena teman-teman bisa menentuin resolusi gambarnya besar atau kecilnya. Jadi kalau di sini yang terbesar itu di custom itu 15.000 pixel. Dan semakin besar, ini paling gede ya, jadi semakin besar maka semakin besar juga resolusi gambar yang dihasilkan, dan ketika diupload di Instagram maka tidak pecah gitu istilahnya gitu. Langsung kalau udah di ekspor di galeri teman-teman, resolusinya sangat besar sekali, terlihat di sini 60,55 megapiksel, dan pikselnya juga sangat besar, dan itu bagus sekali untuk di-upload di Instagram. Namun terkadang
ada seperti batasan gitu, saya tidak tahu berapa batasnya, tapi biasanya kalau terlalu besar sekali itu juga tidak bisa diupload. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sendiri dengan mengatur tadi pixelnya. Di sini teman-teman bisa, kalau memang tidak bisa diupload, bila terlalu besar, teman-teman bisa kurangi jadi 10.000 atau 12.000 seperti itu. Tapi sejauh ini sih saya upload dengan resolusi besar seperti tadi bisa-bisa aja. Tapi pernah suatu kejadian itu nggak bisa karena saya tuh membuat multiple post, dan itu banyak post, itu sekitar 5 atau 6 halaman, 5 atau 6 foto gitu di dalam satu postingan, dan itu semuanya resolusinya gede semua, dan itu nggak bisa. Jadi harus saya kurangi gitu resolusinya. Jadi nggak full 15.000 pixel kayak tadi yang kita inginkan, tapi di bawah-bawahnya lagi. Tanda kira bisa seperti itu teman-teman. Oke, langsung kita akan lanjut ke bagian Adobe Photoshop-nya untuk mengedit teksnya. Ya, sekarang kita lanjut untuk mengedit gambar yang sudah kita edit di Adobe Lightroom tadi. Kita akan edit untuk mengedit teksnya di Adobe Photoshop. Langsung saja, sebelum kita edit, hal yang pertama harus kita tahu adalah ukuran dari gambar yang ingin kita edit. Kita bisa cek dengan klik kanan mouse, lalu kita bisa buka properties, kita pilih details, kita bisa cek di sini width and height-nya, ingat-ingat. Oke, lalu kita bisa buka kembali Photoshop-nya, kita create new, lalu kita tunggu. Lalu seperti yang kita tadi sudah buat, ini ukurannya udah sama, ukurannya juga vertikal, sama di sini pixel, di sini juga sudah pixel, bukan yang lain. Di sini kita bisa ganti namanya sesuai yang kita inginkan. Di sini juga bisa kita pilih tempat untuk penyimpanannya nanti. Langsung kita mulai saja, create. Lalu kita import gambar yang tadi sudah kita pilih, sudah kita edit, langsung di drag aja masuk. Lalu kita bisa pilih tools di sini, ini teks, kita bisa langsung nulis. Lalu di sini saya menggunakan fontnya bebas, terus dia juga ukurannya 450. Kalau ingin menggantinya kita bisa blok dan seperti pada umumnya. Kita pilih di sini untuk menggerakkannya. Kita akan gerakan teksnya ke tengah. Ya, udah pas tengah. Lalu untuk zoom in dan zoom outnya bisa Ctrl plus atau Ctrl minus, atau kalau enggak kita bisa tekan di sini ada zoom tool. Lalu Ctrl plus minus tadi, plus minusnya itu ada di samping backspace, plus minusnya. Lalu kita langsung edit saja. Gimana caranya? Kita bisa tambahkan layer mask. Di sini add layer mask, tapi bukan ke gambarnya, tapi ke teksnya. Sekarang ingin kita ubah teksnya. Ini harus kita setting ke layer. Kita harus setting dulu supaya kita bisa editnya mudah. Kita tekan di teksnya, opacity-nya kita kecilin supaya kelihatan background belakangnya. Lalu kita bisa pilih kembali lagi layer mask-nya. Langsung kita bisa pilih pen tool di sini. Kita bisa langsung pilih di mana yang ingin kita edit. Kita pilih contoh ini, langsung saja klik kanan mouse, lalu make selection, tekan OK, lalu pilih brush tool di sini. Brush tool kita jangan lupa kita pilih yang hard tone. Kita bisa kecilin dan gedekan juga ukurannya sesuai yang kita inginkan, size-nya di sini. Lalu tidak lupa warnanya di sini hitam dan putih. Jangan lupa. Kalau kita bisa tekan untuk menghapus. Ketika sudah kita ingin melanjutkan untuk mengedit di bagian lainnya, kita bisa tekan Ctrl D. Kita bisa kembali lagi pilih pen tool-nya. Lalu kita bisa melanjutkan untuk mengedit sesuai yang kita inginkan. Contohnya di sini. Kembali lagi klik kanan mouse, make selection, oke, pilih brushnya kembali, hapus, Ctrl D, kita lanjutkan kembali, pen tool,
ini contohnya and klik kanan next section. Oke, kita pilih push toolnya kembali, kita hapus, Ctrl D, kita lanjutin. Oke teman-teman, bila sudah kita edit seperti yang kita inginkan, kita bisa klik teksnya, opacity-nya kita bisa kembali besarkan lagi, dan seperti ini kira-kira hasilnya. Dan untuk memperbagus dari gambar itu sendiri, karena ini menurut saya masih terang, kita bisa tambahkan di sini exposure. Kita bisa ubah exposure-nya, kita kecilkan agak sedikit gelap, gamma correction ya. Lalu tambahan untuk exposure, sebaiknya kita taruh di bawah teks daun sirihnya, karena ketika exposure ini berada di atas daun sirihnya, maka daun sirihnya terkena efek dari exposure-nya. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau pengen diperjelas tulisan teksnya harus di atas exposure. Begitu, dan exposure-nya harus di atas dari gambarnya, seperti itu teman-teman. Kita lihat before after-nya. Ini sebelum kita tambahkan exposure, dan ini setelah kita tambahkan exposure, jadi terlihat lebih bagus. Begitu teman-teman. Dan kalau ingin mengubah exposure-nya, tinggal pilih ya di sini. Dan jika sudah selesai, kita bisa pilih file, kita bisa pilih save as, kita bisa ubah ke JPG, tulis sesuai yang kita inginkan. Langsung di save. Kita bisa pilih di sini ukurannya maksimum. Kita klik OK. Kita bisa tunggu sampai ini 100% untuk melihat hasilnya. Ya, kita bisa lihat hasilnya. Jadi ini adalah foto yang sudah kita edit tadi, dan kita bandingkan dengan before-nya. Ini before-nya. Jadi terlihat jelas perbedaannya ya teman-teman, sebelum dan sesudah diedit. Jadi ini adalah foto yang sebelum diedit, masih terlihat terang, belum ada teksnya, dan sekarang ini adalah foto yang telah diedit beserta dengan teksnya dan warna yang sudah berubah juga. Begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, dan maaf bila saya banyak salah kata, karena ini juga pertama kali. Dan semoga teman-teman tidak bosan dan menunggu karya saya selanjutnya. Jangan lupa di like dan di share, dan jangan lupa juga untuk di subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya @kris_nurharyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.